Terima kasih Mas Hendy. Baik, nah untuk sesi pertama di sini saya akan menjelaskan terkait RPS, apa saja materi kita dan topik-topik yang akan kita bahas, kemudian serta kontrak perkuliahan hingga bosan-bosan kita jelaskan di sesi pertama setiap perkuliahan. Baik, kita mulai nih. Oke. Terkait RPS, yang pasti rekan-rekan mahasiswa sudah fasih ya. Di setiap semester kita akan melakukan atau menjalankan perkuliahan selama 16 sesi. Yang mana mulai dari sesi 1 kemudian sampai dengan sesi 16. Nah, di situ juga rekan-rekan mahasiswa tahu bahwa di dalam selama 16 sesi itu ada indikator penilaian ya, 4 kali. 5 kali dengan sikap dan kehadiran. Nanti kita jelaskan lagi di situ. Kemudian untuk semester ini kita menggunakan LMS yaitu Edlink ya. Tidak seperti semester kemarin kita menggunakan Haruka yang dimana tengah-tengah kita ganti ke Edlink. Balik lagi ke Edlink. Kemudian untuk Vicon kita melaksanakan di setiap hari Kamis pada pukul 5:10 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini saya perlu tekankan bahwa sekarang untuk Vicon itu wajib bagi dosen ya, bukan bagi mahasiswa di sini. Wajib Vicon itu minimal 7 kali dalam satu semester. Nah, ini sesinya sudah ditentukan oleh pihak akademik berdasarkan surat edaran Warek di sesi 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, ini sesi Vicon yang akan kita adakan di setiap sesinya, mulai dari sesi 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Berarti di sesi-sesi ganjil ya untuk Vicon. Kemudian, nah karena kita menghadapi bulan Ramadan nih, jadi karena kita di jam 5:10 untuk kita yang beragama muslim, rekan-rekan mahasiswa yang beragama muslim pasti ingin melakukan ibadah buka puasa dan taraweh. Karena itu saya buat dalam Vicon selama bulan Ramadan itu di sesi 3 dan 5 ini estimasi saya ya. Karena di 2 dan 4 kan kita libur nih. Sesi 3 dan 5 itu bagaimana kalau kita isi dengan absen saja? Mohon responnya. Setuju. Setuju Mas? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya. Oke, Bu. Oke, berarti di Vicon selama bulan Ramadan di sesi 3 dan 5 kita akan melakukan absensi saja. Kemudian saya lanjutkan. Kita lanjutkan dengan topik-topik terkait yang ada dalam RPS kita. Di sini ada beberapa materi yang sudah dibahas di manajemen operasional 1, namun saya rasa perlu lagi dibahas karena saat di MO1 itu ada yang kelewat, jadi saya masukkan ke MO2 di sini. Yang mana mulai dari sesi 1 kita akan bahas mengenai manajemen operasi dalam e-business environment. Itu kan bisa dibaca ya. Itunya materinya sudah saya share dan video pembelajarannya juga sudah ada. Ini hanya pengenalan saja atau introduction bahwa manajemen operasional itu juga masuk ke dalam e-business environment. Kemudian di sesi 2 ada seleksi dan desain produk. Kemudian di 3 ada penentuan lokasi perusahaan dan fasilitas produksi. Nah, ini 3 dan 4 ini saya bagi, jadi karena materinya banyak, jadi saya bagi 2, sesi 3 dan 4. Kemudian 5, kita bahas mengenai proses produksi, 6, tata letak fasilitas produksi. Kemudian masuk ke dalam tugas 1 dan UTS. Nah, ini seperti MO1, saya akan buat, kalau kemarin kita sudah melakukan bedah jurnal ya, kita mulai melaksanakan yang namanya research atau penelitian. Jadi saya nanti minta untuk
rekan-rekan mahasiswa membuat kelompok dan melakukan penelitian. Nanti saya akan jelaskan lagi bagaimana teknisnya. Saya lanjutkan di minggu ke-9, kita akan bahas mengenai perencanaan kapasitas. Minggu ke-10 kita akan mempelajari pemeliharaan atau maintenance untuk fasilitas-fasilitas produksi. 11 kita membahas mengenai kebijakan atau keputusan pembelian dan penggantian mesin. Ini sesi 11 dan 12 saya bagi dua karena materinya juga banyak. Kemudian 13 CPM dan 14 PRT teknik. Ini juga sudah dibahas di MO1 tapi akan saya bahas lagi di MO2. Kemudian 15 dan 16 adalah tugas 2 dan sesi UAS. Nah, ini adalah terkait referensi buku yang bisa rekan-rekan mahasiswa gunakan untuk membantu rekan-rekan mahasiswa dalam mempelajari manajemen operasional. Jadi di sini saya masih pakai bukunya Heiser Render. Nah, ini buku yang paling enak digunakan. Kemudian saya juga cantumkan e-book dari, karena dulu sebelum saya di Unsir saya mengajar di UNAS. Kebetulan timnya dengan Bapak Warek 1. Nah, ini saya cantumkan e-book yang disusun oleh Warek 1 UNAS. Jadi di sini ada e-booknya. Kemudian yang ini adalah referensi buku lain yang sedikit saya gunakan untuk menyusun materi-materi yang akan saya berikan nanti untuk rekan-rekan mahasiswa. Nah, capaian mata kuliah bisa dibaca di RPS, namun di sini saya jelaskan bahwa mata kuliah manajemen operasional di sini adalah menjelaskan peranan manajemen operasional dalam pengambilan keputusan bisnis. Kemudian diharapkan nanti setelah mempelajari ini, mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami, kemudian menjelaskan dan menganalisis secara terintegrasi mengenai keputusan yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas di sektor produksi dan jasa. Kemudian setelah capaian mata kuliah, saya akan menjelaskan aktivitas apa saja yang harus dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Ini pasti sudah dijelaskan oleh semua dosen ya. Seperti biasa, selalu ada forum diskusi dan kuis. Tapi kalau di saya kuis ini tidak wajib. Jadi forum diskusi terkait pertanyaan materi atau apa namanya, ya sekitar perkuliahan kita boleh ditanyakan di forum diskusi. Atau mungkin mahasiswa lain ingin melakukan pertanyaan berantai, itu boleh dijawab oleh mahasiswa lainnya atau teman lainnya. Jadi ini adalah sesi yang wajib atau dilaksanakan aktivitas atau kegiatan ya yang wajib dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Kemudian ada tugas 1 dan UTS di perkuliahan tahap 1. Nah, tugas 1 dan UTS-nya karena kita sudah melaksanakan OBE ya, Output Based on Education, saya ingin memulai rekan-rekan mahasiswa membuat suatu project research. Jadi bentuknya karya ilmiah atau penelitian terkait manajemen operasional. Bisa nanti terkait materi-materi yang akan dibahas. Jadi kan sudah saya. Pak Supan mana Pak Supan? Biasa awal kan begitu, awal aja ini mah. Udah lama nggak kuliah kan. Aduh maaf ya, terputus ya. Suara saya terdengar? Halo. Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Halo Pak Supan. Jelas. Pak Supan. Ya, apa kabar? Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Jelas, Bu. Jelas. Lanjut, Bu. Oke, saya lanjutkan. Jelas, Bu. Yang terputus ada gempa lagi. Gempa susulan. Masih inget ya? Masih. Oke, tadi saya sampai mana nih jelasin? Saya pikir saya ngomong terus tuh, saya pikir nggak putus. Dari tugas 1 ke UTS, Ibu. Oh iya, dari sini ya. Baik. Nah, ini tugas 1 dan UTS. Jadi kita akan memulai suatu karya ilmiah.
bentuknya research atau penelitian ya. Yang mana nanti dikerjakan oleh rekan-rekan mahasiswa tapi bentuknya dalam kelompok. Jadi bisa saling bantu. Kemudian tugas 2 dan UAS juga sama. Jadi nanti kalau tugas 1 dan UTS-nya itu bentuknya proposal, nah tugas 2 dan UAS sudah hasilnya, jadi hasil penelitian. Jadi bisa nanti dibuat ke dalam template jurnal. Jadi nanti saya ingin jika ada yang kiranya cocok untuk masuk ke JIS, jadi kampus kita sudah ada yang namanya Jurnal Ilmu Cyber. Nanti saya akan masukkan ke dalam Jurnal Ilmu Cyber di situ. Jadi ini adalah tugas 1 dan UTS, kemudian tugas 2 dan UAS. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Untuk pembagian kelompoknya, Bu, Untuk boleh milih nggak, Bu? Atau dari... Boleh. Maksudnya kalau boleh milih kan banyak teman yang sudah satu preferensi. Gitu. Nah, iya boleh, Mas. Jadi kalau cocok dengan beberapa rekan mahasiswa, ingin bikin kelompok sendiri boleh. Jadi tapi saya tentukan bahwa, saya lanjut lagi dulu. Di sini kelompoknya itu ada 10, satu kelompok itu 6 mahasiswa. Jadi kiranya kalau ingin membuat kelompoknya sendiri, jadi saya ingin sebetulnya ada ketua kelas di sini, siapa ya kira-kira? Kemarin Mas Halek, sekarang Mas Udi ya? Setuju, Bu. Boleh. Setuju. Dia cocok sekali tuh, Bu. Ya, jadi Mas Udi. Halo Mas Udi. Iya, Bu. Jadi nanti kita bikin 10 kelompok, karena ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bikin kelompok sendiri, nggak apa-apa. Jadi nanti tolong dicatat kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, nanti kan ada transferan tuh dari rekan-rekan yang lain. Saya kelompok ini ya, kelompoknya ini, nanti Mas Udi tentukan dia kelompok 1 atau kelompok 2, atau sampai seterusnya, sampai kelompok 10. Gimana Mas Udi ya? Oke, nanti di-submit di WhatsApp grup aja. Dan kalau ada yang belum dapat kelompok, tolong nanti dibuatkan ya, sama Mas Udinya ya. Oke. Oke. Nah, itu adalah tugas kita. Nah, di sini saya jelaskan bahwa untuk penelitian atau karya ilmiahnya, jadi pada saat tugas 1 dan UTS, jadi saya satukan ya, di waktu yang sama tugas 1 dan UTS, jadi 1 kali submit aja. Untuk submit proposal penelitian sesuai template yang telah ditentukan. Jadi template-nya sudah saya berikan, di sini ada linknya. Nanti dibuat sesuai dengan template yang saya berikan di sini. Kemudian itu untuk tugas 1 dan UTS. Untuk tugas 2 dan UAS, jadi submit hasil penelitian dalam bentuk jurnal sesuai template. Nah, bentuknya juga sudah saya berikan di sini. Oke ya, ada lagi nggak pertanyaan nih mengenai tugas 1 sampai UTS, kemudian tugas 2 dan UAS. Jadi tugas 1 sampai UAS itu satu tugasnya, apa namanya, karya ilmiahnya, papernya 1 aja. Dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa sampai 1 semester ini. Ada pertanyaan? Silakan. Atau ada yang belum jelas? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Udah jelas ya? Coba saya tanya. Mas Udi jelas nggak? Insya Allah jelas, Bu. Maaf, Bu, disambil ngomong ya. Nggak apa-apa, Mas Udi. Saya juga sama. Mas Yunan, gimana? Mas Yunan ada pertanyaan nggak? Aman, Bu. Aman, oke. Mas Alek? Diamankan, Bu. Oke, yang lain dicoba lagi. Kayaknya semuanya ada ikut di MO1 nih, Mas Eko juga. Coba saya ingin dengar Pak Al-Ghazali. Halo Pak, apa kabar? Assalamualaikum, Bu Pus. Waalaikumsalam, Pak Al. Ketemu lagi. Iya, udah lama ya Pak. Sehat, Bu Pus.
sehat, alhamdulillah. Izin menyimak, Bu. Ya, Pak Al untuk tugasnya sudah paham ya? Insya Allah mungkin nanti di waktu berjalan pasti ada hal yang perlu kita tanyakan nanti kali Bu. Baik, baik. Ya. Oke, Makasih Bu Pus. sama-sama Pak Al. Mbak Juslia gimana nih, Mbak Juslia? Ada pertanyaan nggak? Sampai sekarang masih paham, Ibu. Paham ya? Baik. Ibu. Oh, di sini ada Mbak Asti nih. Mbak Asti, halo. Ya, Bu. Gimana Mbak Asti? Halo juga, Bu. Ya, saya ngerti kok, Bu. Maaf sambil kerja. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Baru pulang jam 7 nanti, Bu. Ya, lanjut deh Mbak Asti. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Pak Supan. Ya Bu, insya Allah. Oke. Sambil pura-pura paham dulu Bu. Oke, Mas Hendy nih, yang jauh di sana. Mas Hendy, halo. Senior saya itu Bu. Duta besar Korea, Bu, ya. Ini ada suaranya nih Mas Hendy. Mas Hendy ada pertanyaan nggak? Oke, mic-nya bermasalah mungkin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Tidak ada yang kelewat ya. Nah, seperti biasa nih. Ini sudah paham ya? Indikator penilaian bagaimana? Jadi untuk tugas 1 dan 2, indikator penilaiannya sebesar 30%. Kemudian UTS 30%, UAS 30%, ditambah 10%-nya dari sikap dan perilaku. Ini bisa dilihat dari kehadiran. Tapi insya Allah kehadirannya bagus ya. Karena untuk semester, mulai dari semester kemarin dan semester sekarang kan Pikon tidak lagi wajib. Padahal kemarin Pikon menjadi indikator untuk kehadiran. Namun karena kita memperhatikan bahwa rata-rata mahasiswa Unsia adalah pekerja, maka Pikon tidak lagi diwajibkan. Yang ini sudah paham? Wah, selesai berarti kita. Nah, untuk sesi ini saya hanya menjelaskan terkait RPS dan kontrak perkuliahan, kemudian tugas yang wajib dikerjakan oleh rekan-rekan mahasiswa selama 1 semester ini. Jadi itu saja dari saya. Dari mahasiswa ada tambahan nggak? Oke, mic-nya aman Bu semua. Oke. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Bu, jadi kelompoknya kalau bisa kita ada yang mau nyari sendiri, boleh nyari dulu sendiri, Bu? Boleh. Boleh, Pak. Jadi kalau mau buat sendiri, boleh. Oke, Bu. Siap. Baik, ada lagi yang lain? Sama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sesi Pikon hari ini saya akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung di forum diskusi kita di LMS ya. Atau nanti kan sudah dibuatkan grup oleh Mas Udi, boleh tanya-tanya di situ. Nanti PPT ini akan saya share karena ada link-link terkait referensi buku dan e-booknya. Kemudian ada template proposal dan jurnal yang perlu nanti rekan-rekan mahasiswa download untuk disesuaikan dengan karya ilmiahnya. Kalau begitu, terima kasih yang sudah hadir. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya berarti ya. Sama-sama Bu Pus, terima kasih banyak. Sama-sama.
Sama-sama. Terima kasih Bu Pus. Saya akhiri. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Mantap. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendy kira udah selesai, mic-nya benar. Betul, betul. Izin Rif ya Bu. Ya, silakan.